Di line telepon kita terima. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Dengan Uhendi di Banten. Ruhendi di Banten ya. Iya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, yang ingin saya tanyakan, bagaimana sikap kita apabila ada saudara atau orang tua yang meninggal? Apakah kita boleh membantu untuk acara tahlilan gitu? Iya. Kemudian ini pertanyaan dari istri suka bilang begini, saya bingung nanti kalau seandainya ada dari keluarga istri saya ada yang meninggal, istri saya katanya bingung bagaimana sikap kita menghadapinya. Iya. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini dari Banten ini. Memang di tengah-tengah masyarakat kita umat Islam ini masih banyak yang menyambut kematian itu ya dengan tahlilan dan lain sebagainya. Tapi kalau kita runut ke atas sampai kepada di zaman Rasulullah SAW itu belum kita dapati. Nabi ketika para sahabat-sahabat meninggal kemudian mengadakan acara seperti itu belum kita dapati. Juga para sahabat-sahabat ketika Rasulullah SAW itu meninggal pun juga tidak kita dapati atau belum kita dapati hadis-hadis atau riwayat yang menjelaskan para sahabat-sahabat besar, para sahabat-sahabat atau kaum muslimin pada waktu itu mengadakan acara-acara semacam itu. Gitu. Jadi acara-acara semacam itu memang kita sendiri, saya sendiri tidak ngerti kapan dimulainya adanya acara yang semacam itu. Karena apa? Karena memang mesti ada awalnya acara itu. Kalau kita lihat atau kita runut ke atas tadi, kalau di zaman Nabi tidak pernah mengerjakan itu. Para sahabat-sahabat pun yang dekat dengan Nabi pun juga tidak mengadakan. Padahal Rasulullah orang besar, Nabi, kalau itu dituntutkan mesti mengadakan secara besar-besaran, secara besar-besaran. Tapi tidak ada riwayat itu di dalam hadis atau riwayat-riwayat itu para sahabat-sahabat Nabi itu mengerjakan yang demikian itu. Nah, oleh sebab itu sikap kita bagaimana? Karena memang kita itu sebagai umat Islam sebetulnya sudah sama-sama mengakui bahwa laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi memang terdapat suri teladan yang baik kepada diri Rasulullah SAW itu bagi kita manusia ini, umat Islam ini. Nah, maka mensikapi yang demikian itu, kalau di tengah-tengah masyarakat masih banyak yang ya mengamalkan atau mengerjakan ketika menyambut kematian itu semacam itu ya kita kembali kepada kehidupan kita bermasyarakat secara umum. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'ala ismi wal 'udwan. Ini secara umum. Tolong menolonglah kamu itu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong itu dalam maksiat dan kedurhakaan. Nah, artinya kalau itu memang termasuk yang tidak dicontohkan, dituntunkan oleh Nabi, dan para sahabat pun juga tidak pernah mengadakan yang semacam itu. Kalau kita tolong menolong itu bisa jatuh nanti ke dalam tolong menolong yang bentuknya itu maksiat. Nah, ini bahaya, Pak. Bahaya karena dilarang. Kalau tolong menolong dalam kehidupan itu memang dianjurkan, tapi dalam kebaikan dan bertakwa kepada Allah. Nah itu, maka memang ini namanya ibda binafsik. Kita mulai dari diri kita.
sendiri gitu. Karena untuk mengerti yang demikian ini perlu ngaji rutin terus gitu. Terus tidak hanya sekedar 1-2 hari ngaji yang semacam ini, menanamkan bahwa tolong menolong dalam kebaikan, takwa, jangan tolong menolong dalam dosa dan maksiat. Itu kelihatannya sederhana, tetapi kadang itu tadi ada perasaan takut kepada tetangga, takut kepada orang lain kalau tidak ikut seperti mereka itu dan sebagainya itu. Nah, itulah saudaraku, jadi memang masih banyak itu. Kalau di daerah Banten, kalau saya ke sana satu daerah yang tidak saya sebut namanya itu, orang meninggal itu gitu, yang mensolatkannya saja, salat jenazahnya itu pun diberi amplopan istilahnya. Ada yang demikian itu gitu. Padahal sholat itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ya sholat apapun, ya sholat jenazah, ya sholat fardu, ya sholat sunnah dan sebagainya itu semuanya untuk Allah Rabbul Alamin. Sholatku, ibadah nusukku, aktivitas hidupku dan matiku itu hanya untuk Allah Tuhan seluruh sekalian alam ini. Nah gitu. Jadi memang perlu keberanian yang demikian itu untuk membuat kita berani tampil beda di tengah-tengah masyarakat pada umumnya yang masih semacam itu. Kita harus punya saudara-saudara yang sepaham gitu. Sehingga dengan itu mudah-mudahan kita karena punya teman yang banyak atau teman-teman yang lain berani untuk tidak ikut semacam itu berani itu. Harus kita ciptakan satu lingkungan yang betul-betul lingkungan yang baik, yang sesuai di dalam hidup beragama itu dengan tuntunan Allah dan Rasulnya ini. Begitu. Ya.